Halo teman-teman, aku Gina Mega Eriani dengan NIM 43440240121 sebagai sponsor. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rusina Jova dengan NIM 43040240112. Aku sebagai konseling. Halo teman-teman, Kita akan membuat video konseling untuk memenuhi tugas UTS dari Pak Hendy untuk mata kuliah Psikologi Konseling. Selamat menyaksikan. Halo Mbak, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Selamat datang ya Mbak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk hadir hari ini dalam sesi konseling hari ini ya Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Aku Rosiana Kak, biasanya dipanggil Rosti atau Nana juga boleh. Oke, jadi aku izin panggil Mbak Nana aja ya Mbak. Iya, boleh. Tadi kira-kira perjalanan ke sini gimana Kak? Apakah lancar? Lancar sih, alhamdulillahnya lancar. Cuman ya agak padat aja karena aku berangkatnya agak pagi tadi. Oh iya, berarti tidak ada kendala apapun Iya. ya Kak ya. Oke, kalau gitu gimana kabar Mbak Nana hari ini? Alhamdulillah baik sih Kak, cuman ya agak capek aja gitu. Oh gitu ya Kak, berarti Iya. capeknya sedikit gitu ya. Nah makasih ya Kak, tetap datang walaupun lagi capek. Itu berarti menunjukkan Mbak Nana ini punya niat untuk konseling dalam hari ini. Nah di sini kita santai aja ya Mbak, kita ngobrol biasa saja, nggak perlu takut salah ngomong atau takut dihakimi. Semua yang Mbak Nana ceritakan di sini bertujuan supaya kita bisa mencari solusi bersama. Nah nanti kan Mbak Nana akan cerita dan memberikan informasi pada saya ya Mbak ya. Nah nanti akan saya jaga kerahasiaannya gitu ya Mbak. Baik Kak. Dari Mbak Nana apakah ada yang ingin ditanyakan dahulu? Enggak sih. Oke baik. Jadi hari ini Mbak Nana pengen cerita apa nih? Aku tuh akhir-akhir ini nih Kak, jenuh banget gitu sama kuliah, jenuh, capek gitulah pokoknya. Oh berarti jenuh sama kuliahnya gitu ya Iya. Mbak ya. Nah nanti kita akan bahas pelan-pelan ya Mbak. Nanti saya pengen mengerti apa yang Mbak Nana rasakan supaya kita bisa cari cara untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Nah sekarang coba Mbak Nana ceritakan apa yang paling membuat Mbak Nana ini merasa jenuh dengan kuliahnya sekarang. Aku tiap hari ini ya Kak, PP, misalnya perjalanan jauh dari rumah ke kampus itu capek gitu. Apalagi nanti kalau ikut kelas kuliah itu rasanya capeknya jadi double gitu kan Kak. Jadi kadang materi perkuliahan gitu nggak masuk gitu. Kadang di kelas cuman karena udah capek tadi, di kelas tuh kadang cuman scroll TikTok atau kadang teman-teman yang ngejelasin presentasi pun aku nggak yang terlalu dengerin gitu. Kalau dosen ngomong ya paling dengerin, cuman kayak materinya tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri, udah gitu aja. Nanti kalau udah keluar kelas materinya udah hilang gitu. Oh berarti nggak fokusnya itu karena udah mengeluarkan tenaga yang cukup banyak di jalan tadi ya Mbak ya? Iya Kak, kadang baru sampai kampus belum mulai kuliah itu aja udah capek banget gitu rasanya. Oh berarti sebelum mulai belajar pun kayak tenaganya udah berkurang banyak banget ya Kak ya di jalan? Baru sampai kampus gitu aja udah capek, padahal belum mulai kuliah, belum ketemu dosen, belum apa-apa tuh udah kayak aku udah capek duluan gitu rasanya. Oh berarti sebelum mulai pembelajaran di kelas pun kayak tenaga Mbak Nana ini sudah berkurang banyak di Iya, jalan tadi ya Mbak ya? Nah kalau pulangnya itu gimana Mbak? Bisa mah kadang kalau pulang sampai rumah pengennya cuma rebahan, main handphone, tiduran gitu, pokoknya nggak pengen ngapa-ngapain. Bahkan kayak tugas pun aku biasanya gini sih Kak, kalau ada tugas gitu tuh mikirnya gini, pulang sekolah misal pulangnya siang nih, jadi siang sampai sore itu waktu aku buat istirahat, kayak buat aku scroll TikTok, buat aku tiduran gitu. Nanti paling aku ngerjain tugas baru niat ngerjain tugas tuh maghrib Isya gitu lah. Oh wajar banget ya Mbak kalau tubuhnya itu dibikin istirahat dulu. Nah lalu dampaknya ke Mbak Nana ini kan lelah banget ya Mbak ya. Apa yang paling terasa dampaknya di kuliah gitu? Ini sih Kak, kayak kalau belajar, kalau ya apa ilmu yang aku dapat di kuliahan gitu kadang tuh suka nggak masuk. Kayak ada tugas juga itu kadang di apa namanya apa ya Kak namanya, kalau di ini
ditunda-tunda gitu loh. Oh, Kalau suka iya, tugas Kak. suka ditunda-tunda. Terus kadang aku juga nggak paham sama penjelasan dari dosen, dari teman-teman yang presentasi tuh kadang nggak paham karena aku udah capek duluan kan. Terus juga kalau di rumah mau ngerjain tugas tuh juga rasanya aduh udah badan udah capek duluan, jadi kayak kalau mau ngerjain tugas mau apa tuh udah males banget gitu rasanya. Ya, berarti kayak merasa males ya Mbak ya, kayak males karena capek atau karena bingung nih Mbak? Dua-duanya sih Kak sebenarnya. Oke. Nah, saat melihat tugas ya Mbak Nana, biasanya apa yang Mbak Nana rasakan? Kalau lihat tugas tuh kayak awal-awal dapat tugas dulu nih, kayak dosen bilang terus ada tugas ini itu rasanya kayak udah males duluan, males banget. Kayak ya udah dengar kata tugas tuh energiku langsung rasanya habis gitu loh Kak, lemas langsung, kayak aku rasanya nggak pengen punya tugas gitu karena udah capek duluan, sama kayak aku nggak males mikir gitu, jadi aku jadi takut nggak bisa ngerjain tugasnya karena ya karena aku itu tadi nggak dengerin dosen, karena aku capek tadi gitu, jadi takut nggak bisa, takut. Jadi ada rasa lelah terus kayak kecampur sama ragu juga ya Mbak Iya ya? bener. Nah, saat perasaan ragu itu muncul, biasanya pikiran Mbak Nana ini ngomong kayak gimana gitu Mbak? Ngomongnya kayak aku bisa nggak ya, terus kayak aku kira-kira jalan sejauh ini, maksudnya kuliah jauh-jauh gitu tuh dapatnya apa ya gitu, pokoknya intinya tuh aku bisa enggak gitu. Oh, berarti pikiran-pikiran kayak gitu itu sering muncul apa gimana Mbak? Iya sering muncul kalau mungkin kalau dapat tugas gitu ya, teman-temannya udah pada selesai, aku belum selesai, terus itu kadang aku suka termenung sih, kayak aku ngerjain ini bener nggak ya, bisa nggak ya, kalau nggak kayak teman-teman yang ngerjain tugasnya itu langsung cepet, langsung bisa gitu, kalau nggak bisa ya gitu. Lalu setelah pikiran seperti itu tadi muncul, biasanya Mbak Nana ngapain Mbak? Aku kalau misal ada tugas lebih milih buat nunda dulu sih Kak, kayak mau main HP dulu atau tidur dulu gitu sih. Oh, tapi akhirnya tugasnya kan makin numpuk ya Mbak ya. Iya. Nah, sebelumnya aku mau bilang dulu ya Mbak, apa yang Mbak Nana rasakan itu wajar. Nah, kan Mbak Nana setiap hari menempuh perjalanan yang jauh banget ya Mbak ya, tenaganya udah terkuras di jalan, lalu tetap dituntut fokus supaya kayak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Mbak ya. Terus sampai kampus juga dituntut untuk tetap fokus belajar, dan pulangnya juga masih mengerjakan tugas ya Mbak. Jadi Kadang juga aku ngerasa males gitu Kak, kalau mau ngerjain tugas, mau berangkat kuliah, pokoknya apa-apa aku males banget. saat Mbak Nana ini merasa jenuh, biasanya apa pikiran yang muncul Mbak? Kayak itu tadi Kak, kayak aku ngerasa aku bisa nggak ya, kira-kira aku ngelakuin semua ini aku bisa nggak ya, terus setiap hari tuh gini terus, itu tuh kira-kira nanti aku dapetnya apa gitu, kayak aku udah nggak bisa semangat lagi gitu. Oh, nah pikiran-pikiran itu bisa membuat rasa jenuh semakin besar ya Mbak ya. Saat Mbak Nana berkata setiap hari begini terus, pikiran jadi merasa semuanya berat gitu Mbak. Nah, saat Mbak Nana tadi berkata kayak saya udah nggak semangat gitu, tubuh juga ikut kehilangan tenaga Mbak. Iya bener banget sih Kak. Nah, sekarang kita udah jadi pikiran yang lebih realistis ya Mbak ya. Kan Mbak Nana tadi bilang setiap hari begini terus. Nah, menjadi oke, ini semua emang melelahkan, tapi saya bisa cari cara agar lebih ringan gitu ya Mbak ya. Terus yang kata-kata Mbak Nana tadi, saya udah nggak semangat. Nah, menjadi saya ini sedang lelah, bukan berarti saya menyerah gitu ya Mbak. Nah, dari mengubah pikiran dari kuliah kok capek banget ya. Nah, menjadi kuliah emang capek sih, tapi aku sedang berjuang untuk mewujudkan masa depan yang memang aku inginkan gitu. Kalau bagaimana rasanya kalau berpikir seperti itu Mbak? Mungkin bisa jadi lebih tenang sih ya Kak ya. Oke, baik, bagus ya Mbak. Jadi kita nggak membohongi diri gitu, tapi mengganti cara pandang agar lebih baik gitu ya Mbak ya. Nah, sekarang kalau sampai rumah capek nih, jangan langsung untuk paksa belajar lama atau langsung mengerjakan tugas dulu ya Mbak ya. Kita bisa coba dengan Mbak Nana istirahat 30 menit atau 1 jam gitu. Setelah itu bisa makan atau mandi, kan mandi bikin kayak pikirannya fresh juga ya Mbak ya. Terus kan perutnya juga sudah terisi. Nah, lalu Mbak Nana bisa mengerjakan tugas selama 15 menit dulu, terus nanti di tengah-tengah mengerjakan tugas bisa ambil waktu istirahat 5 menit dan bisa melanjutkan lagi begitu ya Mbak.
kayaknya kalau bisa dilakuin itu lebih ringan sih Kak. Ya, karena yang kadang yang berat itu memang mulainya itu ya Mbak Iya, ya. benar. Nah, selain itu coba Mbak Nana cari hal-hal kecil yang bikin Mbak Nana ini tetap semangat kuliah. Misalnya, oh iya nanti kan aku kuliah ya, bisa ngobrol dengan teman kampus, bisa bercanda tawa gitu dengan teman kampus. Nah, misalnya Mbak Nana kan jenuh juga ya Mbak ya di perjalanan tadi, mungkin bisa sambil mendengarkan musik saat perjalanan, tapi volumenya ya jangan keras-keras ya Mbak ya, nanti kalau diklakson tronton kan agak bahaya juga. Nah, mungkin Mbak Nana dari rumah biar semangat itu membawa bekal atau makanan favorit gitu ya Mbak ya. Kalau boleh tahu makanan favoritnya apa nih Mbak? Aku semua suka sih Kak, pemakan segala semuanya menjadi favoritku. Oh ya, alhamdulillah nggak ada alergi juga ya Mbak ya. Nah, selanjutnya bisa mengingat untuk tujuan kuliah ya Mbak ya, mengingat karena kita masih disponsori juga oleh orang tua ya Mbak ya, jadi kita harus benar-benar serius untuk kuliah. Nah, seperti itu supaya bisa jadi orang gitu ya Mbak, kata orang tua gitu. Oke deh Kak, nanti coba habis ini aku mau terapin itu, kira-kira gimana ya. Oke, bagus banget nih Kak. Nah, hal kecil ini bisa bantu untuk mengurangi jenuh ya Kak ya. Nah, sekarang kita bahas soal keraguan Mbak Nana saat mendapat tugas tadi ya Mbak. Oke, sekarang kita bahas soal keraguan saat mendapat tugas tadi ya Mbak ya. Tadi Mbak Nana bilang sering bagaimana Mbak kalau dapat tugas? Sering ragu sama apa yang aku kerjain sih Kak, kayak gitu. Oh iya, nah saat pikiran ragu-ragu itu muncul, perasaan Mbak Nana ini gimana ya? Takut, ya cemas, ya kayak nggak yakin gitu sama diri sendiri. Oh baik, nah emosi seperti itu sering muncul karena ada keyakinan yang terlalu keras terhadap diri sendiri ya Mbak ya. Nah, contohnya tadi, misal Mbak Nana berpikir bahwa saya harus langsung bisa mengerjakan tugas ini, apakah benar begitu Mbak? Iya. Kalau saya kesulitan berarti saya nggak bisa ngerjain ini. Nah, kalau hasilnya jelek berarti saya gagal. Apakah seperti itu Mbak? Iya, benar banget, benar. Oke, nah sekarang kita cek ya Mbak ya. Apakah semua orang yang kesulitan tugas itu berarti nggak mampu mengerjakan tugas itu Mbak? Nggak juga sih Kak. Oke, nah misalnya kalau teman Mbak Nana ada yang kesulitan juga sama nih kayak Mbak Nana, apakah kamu akan menganggap bahwa dia juga nggak bisa mengerjakan tugas ini? Enggak, aku lebih kayak mungkin emang dia belum paham aja, bukan nggak bisa ya, tapi belum paham aja gitu. Oke, lalu kenapa Mbak Nana menilai diri sendiri sekeras itu Mbak? Iya juga ya Kak. Ya nggak tahu, kayak pikirannya tiba-tiba muncul aja, aku nggak bisa gitu. Nah, coba sekarang kita ubah ya Mbak ya. Dari saya harus langsung bisa mengerjakan ini gitu ya Mbak. Jadi saya tuh nggak harus langsung bisa, saya bisa belajar bertahap, bisa dibagi dulu mungkin dari tugas yang Mbak Nana anggap mudah dulu begitu ya Mbak. Nah, misalnya ada kesalahan dalam mengerjakan tugas ataupun menjawab pertanyaan atau apapun itu, kalau salah dari mungkin pikiran Mbak Nana berkata kalau salah berarti gagal gitu ya Mbak. Jadi kita ubah menjadi salah itu nggak apa-apa, karena salah itu adalah bagian dari belajar gitu Mbak. Nah, kalau sulit berarti saya nggak mampu nih. Mbak Nana berpikir kalau sulit itu berarti aku nggak mampu nih ngerjain tugas ini. Nah, bisa diubah menjadi tugas yang sulit itu wajar ya. Nah, bukan berarti tanda saya nggak mampu gitu. Kalau kira-kira kalau nerapin itu bagaimana rasanya Mbak? Mungkin lebih lega sih Kak ya, karena itu tadi udah dapat pencerahan dari kakak gitu. Semoga aku bisa nerapin gitu ya Kak ya. Oke, bagus Mbak. Nah, jadi kita akan belajar lebih untuk adil kepada diri sendiri gitu ya Mbak ya, nggak menghakimi kayak aku nggak bisa nih, aku gimana, cuma itu bisa kok bisa. Yang penting dicoba dulu dan mau belajar. Nah, sekarang aku mau ngingetin sesuatu ya Mbak ya. Ketika Mbak Nana berangkat kuliah setiap hari meskipun jauh, itu bahwa bukti bahwa Mbak Nana itu tetap bertanggung jawab apa yang sudah menjadi tugasnya Mbak Nana ya, sebagai mahasiswa. Dan Mbak Nana tetap bertahan walaupun capek kuliah gitu ya Mbak. Itu berarti bahwa bukti Mbak Nana ini masih kuat gitu ya Mbak. Nah, selanjutnya dengan Mbak Nana datang ke sini untuk mencari solusi, itu berarti bukti bahwa Mbak Nana itu peduli dengan diri sendiri dan peduli dengan masa depannya ya Mbak ya. Iya, aku juga mikirnya gitu sih Kak, karena aku mau konsultasi sama kakak tuh aku pengen ngerubah diri aku gitu. Oke, baik, bagus itu Kak. Nah, makanya kadang kita perlu melihat diri sendiri dengan cara yang lebih baik gitu ya Mbak ya.
Oke, setelah ngobrol hari ini Mbak, apa hal yang paling kamu sadari? Aku tuh ternyata bukan males, cuman kayak terlalu capek aja buat menghadapi gitu. Juga aku tuh rasanya terlalu keras gitu sama diri sendiri. Terus aku tuh ternyata ini ya Kak, bukannya males, cuman lebih ke kayak keras sama diri sendiri karena capek itu tadi ya mungkin. Terus kayak aku juga belum tentu semua pikiranku tuh benar gitu, kadang juga ada salahnya gitu. Ya benar Mbak. Nah itu insight yang bagus sekali ya Mbak ya. Gak apa-apa jalan yang pelan, yang penting kan tetap jalan, tetap mengerjakan tugas gitu ya Mbak ya. Gak harus langsung pinter, gak harus langsung kayak bisa semuanya. Yang penting kan kita tetap usaha ya Mbak ya. Dan gak perlu jadi orang lain, cukup menjadi versi terbaik diri kita sendiri gitu Mbak. Nah Oke, makasih banyak ya Kak, karena aku jadi lebih lega sekarang karena udah curhat ke Kakak. oke, baik, sama-sama juga ya Kak sudah mau berbagi cerita hari ini. Semoga setelah ini semuanya terasa lebih ringan. Amin, amin. Terima kasih Kak. Oke, semangat terus ya Mbak. Kamu lebih mampu dari yang kamu kira. Terima kasih ya Kak. Sekali lagi sama-sama. terima Ya, Kak, kasih. sama-sama. Terima kasih teman-teman. Berikut tadi adalah video konseling kami. Mohon maaf jika ada kesalahan Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye bye. Terima kasih.